Shalom yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Mari ambil waktu sejenak, persiapkan hati dan dengarkan firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada tahun 1800-an, Hudson Taylor dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri China. Di sana dia menghabiskan sekitar 51 tahun sebagai seorang misionaris. Dan ia mendirikan Inland China Mission yang akhirnya mengirim 800 misionaris ke China. Dan buah dari pelayanan mereka masih bertahan dan menyebar hingga hari ini. Bahkan sekalipun di bawah pemerintahan komunisme. Dan jutaan orang China sekarang telah datang kepada Kristus. Pada suatu Desember, Tyler menulis kepada rumahnya, orang-orang atau keluarganya, tentang seperti apa kehidupannya di Tiongkok. Dia berkata bahwa saat itu sangat dingin, tidak ada langit-langit di rumah mereka. Maksudnya tidak ada genteng atau atap. Dan dinding kamar tidur adalah spray yang mereka gantung. Namun dia berkata, kami tidak datang ke China karena pekerjaan misionaris di sini aman atau mudah, tetapi karena Dia telah memanggil kami. Panggilan Kristus untuk menjadi saksi adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Hudson Taylor adalah salah satunya yang menerima panggilan itu dan mengerjakannya dalam skala yang besar. Namun, perlu kita pahami bahwa pemberitaan hanya akan bekerja jika kita dipenuhi dengan kuasa Allah, yakni Roh Kudus. Artinya, panggilan Kristus dan peristiwa Pentakosta adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Why? Sebab peristiwa Pentakosta menjadi penggenapan dari permulaan kesaksian yang terjadi. Tanpa pencurahan Roh Kudus, kita tidak akan dapat memberitakan tentang Dia. Dan tanpa Injil atau tentang Kristus itu, Roh Kudus tidak akan mungkin dicurahkan kepada manusia. Inilah mengapa Kristus mengatakan dan menggenapi, dan penggenapan itu Dia berikan kepada murid-muridnya 50 hari semenjak kebangkitannya. Kisah tentang terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan bagaimana 50 hari setelah terbebasnya mereka itu, mereka menerima hukum Taurat. Menjadi satu tipologi dari Yesus yang membebaskan dunia dari penindasan dosa melalui kebangkitannya dan 50 hari setelahnya memberikan Roh Kudus pada setiap orang percaya. Roh Kudus hadir dengan membawa sebuah pembaharuan, pembebasan dari perasaan takut, kecemasan, dan bahkan tindakan keraguan dalam pewartaan. Roh Kudus memberi kita sebuah semangat baru, penghiburan, pengharapan, dan keberanian untuk dapat melakukan pekerjaan Allah di tengah-tengah tantangan dunia yang ada saat ini. Itulah mengapa Yesus berkata bahwa kamu menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, untuk menjadikan dunia sebagai tempat di mana tidak ada yang tidak mengenal tentang Dia dan penebusannya. Namun, seringkali kita masih terjebak dengan perasaan intimidasi dari pikiran kita sendiri. Kita tidak perlu lagi menunggu kuasa dari Tuhan, kuasa dari Yesus untuk menjadi saksi. Karena kuasa itu sudah ada pada kita, kepada orang percaya. Yang perlu hanyalah meminta Ia menolong orang lain untuk mengerti apa itu Injil, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita juga perlu ingat bahwa kita tidak harus bersaksi dalam hal-hal yang luar biasa, dalam skala yang lebih besar. Tetapi, kita dapat bersaksi melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, entah dalam keluarga, komunitas, atau komunitas orang percaya, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, tetap terfokus pada pemberitaan tentang kemuliaan Tuhan dalam Yesus. Bersaksi tanpa kesaksian tentang Kristus sama seperti mendongeng.
Menceritakan pengalaman hidup tanpa Tuhan sama seperti kita melepas bagian terpenting dari kisah hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu memahami apa itu panggilan Yesus dalam diri setiap kita. Jika kita ragu dan bingung, yang perlu kita lakukan adalah bertanya kepadanya. Ask to him, Tuhan, apa yang harus kukerjakan untukmu? Dan beri mereka telinga untuk mendengar tentangmu. Biarlah setiap kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam hidup kita, serta menggenapi apa yang Tuhan mau atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.